Selanjutnya mari kita gunakan tepuk tangan. Undang pemain biru dari Thailand, Payasama. Here comes the blue corner from Thailand. I give you Wijay Kiasong. Dunia Max kami. Max juara Jepang. Sudah datang ke ring tinju kami. Lalu apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Itu dari Tiongkok kami, Yang Yulong. Here comes the red corner from China. I give you Yao Long. Pembukaan masker wajah gaya Cina. Itu Yang Yulong kami. Pemain biru Payasame. 23 tahun, tinggi 174 cm, rekor karir, 165 pertarungan, 125 kemenangan dan 7 kali seri. Pemain sisi merah Yang Yulong. 23 tahun, tinggi 178 cm, 22 pertarungan, 18 kemenangan, 5 KO. Bertindak sebagai wasit untuk pertandingan ini. Ini Tuan Nasonka dari Thailand. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan super 67 kg. Pemain sisi merah Yang Yulong bermain melawan pemain biru Thailand Payasame. Gaya kedua belah pihak sangat kentara saat muncul, memegang tangan dari kedua sisi. Pemain biru Payasame. Ini jelas merupakan gaya permainan khas Thailand. Yang Yulong, kami baru saja menontonnya. Meski jurus tinju kombinasi agak tinggi, sedikit seperti gaya Thailand. Namun tinju miliknya juga memiliki elemen pertarungan bebas seperti ini di dalamnya. Sebab, perbedaan gaya menyerang kedua kubu di babak pertama cukup kentara. Tangan depan Yang Yulong yang terus-menerus membuka jalan. Kemudian serang dengan pukulan kombinasi. Namun hal itu dapat diatasi dengan pertahanan lengan bengkok Payasama. Bagus. Sapuan tengah yang sangat cepat pada kaki depan. Sapuan tengah lainnya. Selama sapuan tengah kedua ini, bagaimana setelah lengan Yang Yulong dijaga, segera luncurkan serangan tinju. Tapi Payasama ini jelas sudah disiapkan. Pasalnya, 2 ronde pertama dari konfrontasi 2 ronde ini baru saja dimulai. Jelas sekali bahwa keterampilan tinju Yang Yulong lebih koheren dan konsisten. Jadi setelah melakukan tendangan sapuan, segera lakukan pertahanan lengan tertekuk seperti ini, untuk menghadapi Yang Yulong. Serangan balik demi pertahanan. Dilihat dari pelukan Yang Yulong. Apakah ini juga gaya Muay Thai? Ya, sandaran tangannya terlihat seperti jurus seorang petarung Muay Thai. Dan ritme guncangan kedua belah pihak serupa. Tapi mari kita lihat gerakan ofensif Yang Yulong. Sedikit lagi kombinasi pukulan. Jadi yang ini seharusnya dari Thailand. Gaya kickboxing ini, seperti pemain yang memiliki integrasi lebih baik. Tapi sekarang kita melihat ini. Tendangan menyapu kaki kiri Payasame ini. Tendangan menyapu terus-menerus. Kekuatan kecepatan dan penyembunyian sangat kuat. Dan efeknya adalah tendangan di lengan Yang Yulong. Pengaruhnya terhadap Yang Yulong masih besar. Dan sekarang permainannya sejauh ini. Yang Yulong telah menderita banyak tendangan mid-sweep darinya. Setidaknya 7 atau 8 tendangan. Yang Yulong yang baik, sapuan tinggi gagal. Yang Yulong memanfaatkan langkah ini untuk bergerak maju secara perlahan. Bergerak maju mundur dan perlahan mendekat. Beberapa gerakan palsu, angkat lutut palsu. Kemudian ditindaklanjuti dengan pukulan lurus dari tangan kiri dan kanan. Metode serangan Payasame terlihat agak monoton, namun kualitas aksinya sangat tinggi. Di sisi lain, Yang Yulong ini sangat kaya akan metode ofensif. Terlepas dari pergerakan langkahnya, dan tipuan, dan kombinasi tangan dan kaki ini, kombinasi ini sangat kaya. Sekarang Yang Yulong di lapangan semakin menekan. Itu masih menempati bagian tengah venue. Lewati game pertama, kami melihat Payasame ini
Ini masih merupakan gaya permainan Thailand. Tindakannya relatif sederhana. Kami jarang melihatnya melakukan pukulan. Metode kaki menggunakan satu kaki kiri. Tendangan sapuan tengah yang cepat dan berkualitas tinggi. Pukulan terus-menerus pada lengan Yang Yulong. Metode serangan balik Yang Yulong. Sangat kaya. Dan gerakan gerak kaki. Termasuk kombinasi metode tinju dan tendangan ini. Ya, saat kami melihat Yang Yulong tampil di atas panggung, kostum pertunjukan ini juga sangat istimewa. Dia termasuk salah satu Jenderal Shuhan Wuhu. Dia memainkan gambar Huang Zhong ini. Kita tahu bahwa Huang Zhong hampir berusia 60 tahun. Masih banyak orang yang cukup berani. Dan ketika Liu Bei menaklukkan Wu, saat balas dendam pada Guan Yu, Huang Zhong mengabaikan usianya. Silakan memimpin. Yang Yulong kita saat ini adalah Huang Zhong muda. Untuk Huang Zhong muda, setelah muncul, setelah putaran kedua, serangan pukulan lurus kiri dan kanan Yang Yulong yang terus-menerus membuka jalan. Lalu kami melihat Yang Yulong ini, saat menyerang dengan tinju, saat Payasamei mundur, menggunakan apa yang sangat dia kuasai. Tendangan sapuan kaki kiri ini digunakan untuk melakukan serangan balik. Lihatlah tendangan mundur yang terus-menerus. Pukulan lutut setelah masuk, saat Yang Yulong dalam posisi bertahan. Saat Anda menahan kepala untuk bertahan, perhatikan pertahanan perut Anda. Jangan tertipu dengan ini. Payasamei terkena serangan lutut. Meski Yang Yulong ini menderita. Sedikit catatan tentang Payasamei ini. Pukulan berkualitas sangat tinggi. Namun sejauh ini, masih sangat berani. Ya? Dan frekuensi serangannya tidak terpengaruh sama sekali. Kami menemukan Yang Yulong adalah pemain yang sangat cerdas. Mampu menggunakan gerakan langkahnya sendiri dan koordinasi gerak tipu. Sangat masuk akal untuk tidak membiarkan Payasamei melakukan tendangan bebas. Pasalnya, kualitas sapuan dan tendangannya terlalu tinggi. Kendalikan tendangan sapuannya. Anda tahu? Kami masuk satu demi satu. Gangguan tangan depan terus-menerus. Sapuan tinggi lainnya namun gagal. Sapuan tinggi lainnya. Yang Yulong melakukan serangan balik dengan pukulan lurus kiri dan kanan. Mengejar dengan sangat dekat. Sangat ketat. Sapuan tinggi gagal. Ini adalah dua sapuan tertinggi berturut-turut di Payasamei lagi. Yang Yulong bahkan menggunakannya untuk mundur. Kemunduran pertahanan tubuh bagian atas ini dapat dihindari. Saat ini adalah sebuah teknologi, termasuk pemain muda Tiongkok yang kaya taktik. Melawan tindakan tunggal ini dengan kualitas yang sangat tinggi. Duel antara pemain Thailand. Tendangan Mitsue pemain Thailand. Makan di seluruh dunia dengan satu trik. Ya? Kita akan melihatnya hari ini. Tindakan berkualitas tinggi menang. Atau pengaturan taktis yang bisa diubah seperti ini, bisa jadi keuntungannya lebih besar. Lalu lihat Yang Yulong kita. Sapuan tengah berkualitas tinggi terhadap lawan ini. Apakah ada penyesuaian taktis? Lebih baik karena jalannya. Setiap kali kita melihat ini, setelah tendangan sapuan Payasamei, reaksi Yang Yulong sangat cepat. Ini semua tentang melakukan hal ini. Gunakan dia untuk menyapu kakinya tanpa mendarat. Pusat gravitasi tubuh tidak stabil. Ketika pusat gravitasi tidak stabil, lakukan serangan jarak dekat dengan teknik tinju ini. Tapi Payasamei ini jelas datang dengan suatu tujuan. Setelah pukulan selesai, kepala akan mundur. Cegah pukulanmu mengenaiku. Kalau tidak, dia hanya akan menekuk tangannya untuk bertahan. Anda lihat, setelah Anda menyelesaikan sapuan dan tendangan, Anda mundur dan memulai lagi. Pelukan. Ini setelah kemunduran. Rasanya keterampilan tinju Yang Yulong masih menyerang. Karena dia telah mencapai talinya. Tidak ada ruang untuk mundur lebih jauh. Jadi setelah merunduk dengan kepala menunduk, pelukan erat, untuk menetralisir serangan tinju Yang Yulong. Jadi gaya bermain Yang Yulong masih sangat cerdas. Pemain yang sangat pintar pemain. Bagus. Serangan lutut. Namun Yang Yulong dengan jelas membalasnya dengan pukulan backhand lurus. Yang ini, ayunan ini, pukulan backhand lurus Payasamei. Kualitas yang cukup tinggi, ya? Kami mendengar pukulan itu dengan jelas. Oke, game kedua selesai. Eksekusi taktik Yang Yulong tampaknya sedikit lebih bertekad. Tapi bagaimana dengan Payasamei ini? Taktiknya tampaknya tidak berubah. Masih menggunakan tendangan sapuan formasi tingginya. Menyerang Yang Yulong. Tapi dia jelas sudah menguat. Untuk orang-orang seperti Yang Yulong. Setelah menangkap tendangan sapuan, serangan balik tinju, membuat banyak penyesuaian defensif. Ya? Dan putaran ketiga, ini juga merupakan babak yang menguji kebugaran fisik Anda. Dan untuk pemain Muay Thai, karena aturan Chuntai adalah 5 putaran, jadi cadangan fisik mereka biasanya akan lebih kuat. Tapi pemain Muay Thai, serangan ini memasuki ritme secara perlahan. Karena ini pertarungan 5 ronde. Dari perspektif distribusi fisik, ritme penilaian dan distribusinya berbeda dengan permainan 3 babak. Kami ingin melihat putaran ketiga pemain Thailand ini. Bisakah kamu memamerkan semua ritme tercepatmu? Pertahanan kedua belah pihak relatif terbuka. Oke, kaki depan Yang Yulong menyapu dan menendang. Mari kita lihat Payasamei ini. Setelah gerakan tubuh yang salah bergetar beberapa kali berturut-turut,
Tiba-tiba mereka menyapukan kaki mereka tinggi-tinggi. Apa maksudnya goyangannya ke depan dan ke belakang? Tujuan bergerak maju dan mundur adalah untuk membingungkan lawan. Fokus saya bergeser maju mundur. Anda tidak tahu apakah saya ingin menyerang atau berjalan. Oke. Serangan tinju terus-menerus oleh Yang Yulong. Paksa Payasame ini ke sudut ini. Saat ini, menurut saya ini adalah game ketiga. Karena dalam hal ritme, kita tidak bisa bertarung seperti ini lagi dengan Payasame ini. Irama seperti ini. Anda harus mempercepat laju serangan Anda. Gunakan frekuensi kecil, frekuensi cepat dan pukulan sudut kecil. Hancurkan ritme ofensif Payasame. Ya, ganggu ritme lawan. Kemudian temukan celah lawan untuk menyerang. Ya, karena tindakan tunggalmu. Jadi Anda harus terus menggunakan kecepatan atau frekuensi pelanggaran ini untuk mengganggu. Ritmenya adalah yang terbaik. Yang Yulong harus mempercepat langkahnya saat ini. Lihat ini, terlihat jelas 3 atau 4 tendangan Payasame berturut-turut. Anda dapat melihat tangan pertahanan tangan kiri dan kanan Yang Yulong. Lengan, V4 ginanya berubah menjadi merah dan ungu karena pukulan dan tendangan terus-menerus dari Payasame. Mungkin saja untuk pertahanannya di masa depan. Pertahanan lengan di masa depan akan mempunyai dampak tertentu. Yang Yulong harus memperhatikan saat ini. Pasalnya, lengan bawahnya terkena pukulan keras akibat tendangan sapuan tersebut secara terus-menerus. Itu akan membuat Anda mati rasa, dan Anda tidak akan bisa mengangkatnya. Saat ini, lubang di kepala Anda akan rontok. Dan setelah pertandingan, lengannya jelas akan semakin sakit, lebih kuat dan lebih jelas. Sebab, kondisi lapangan cukup menegangkan. Semangat ini lebih menggairahkan, dan peredaran darah ini lebih cepat. Jadi Anda tidak terlalu merasakan sakit. Saat ini, Yang Yulong masih terus maju selangkah demi selangkah, menekan Payasame ini. Tapi Anda harus memilikinya. Hanya tindakan efektif yang harus diambil. Oke, masih ada 44 detik lagi. Yang Yulong sangat proaktif dalam pertempuran. Mari kita lihat kali ini. Dari game pertama hingga game ketiga. Meski ada banyak serangan dalam tinju Yang Yulong, ada banyak kombinasi. Namun sudutnya masih positif. Serangan semacam ini dengan pukulan lurus ke kiri dan ke kanan. Tinju garis lurus lebih banyak menyerang. Ini bagus untuk, dalam hal pertahanan lengan bengkok sederhana dan metode pertahanan anti tinju Thailand ini. Tidak bermanfaat. Jadi saya perlu melakukan lebih banyak pukulan atas dari lebih banyak sudut. Tinju busur. Pukulan seperti ini akan lebih efektif melawan pemain Thailand. Setelah Anda melihat ke dalam. Setelah pemain Thailand itu mendekat, segera manfaatkan momen yang tepat untuk memasuki pelukan erat ini. Tidak ada ruang bagimu untuk memukul. Dalam hal ini, Anda sudah memahami aturannya bukan? Ini akan diblokir. Game ketiga berakhir. Kami melihat taktik Yang Yulong dalam 3 pertandingan tersebut sangat kentara. Itu hanya karena aku tidak bisa melawanmu dengan kata-kataku. Mari kita lihat 2 pemain yang saling berpelukan 2 kali di lapangan. Sangat ramah. Pahlawan menghargai pahlawan. Ya, terlihat jelas dalam 3 game tersebut Yang Yulong ingin menggunakan tinju untuk menekan lawannya. Namun karena serangan kaki Payasame, kualitas yang cukup tinggi. Hal kedua yang saya pikirkan adalah sudut serangan Yang Yulong dalam teknik tinju. Akan lebih baik jika ada lebih banyak perubahan. Lemparkan lebih banyak pukulan atas, atau pengait pipi kecil dan pengait ke atas. Jika kamu menyerang dengan pukulan silang ini, mungkin lebih baik, dan lebih banyak bagian tubuh yang terkena. Dalam hal ini akan membuat pertahanan lawan menjadi fokus. Pertahanan dari kepala hingga perut, sulit dipahami. Merasa sedikit kewalahan. Benar. Selanjutnya saya akan mengumumkan hasil akhir kompetisi. Wasit nomor 1 memberi skor 27-30. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 memberi skor 27-30. Semua hakim dengan suara bulat memutuskan. Biru memenangkan permainan ini. The winner is Blue Power! Congratulations, Mr. Widget Kiaso!